Tapi saya ajarin aja. Ini namanya bedong. Nah, bajunya itu biasanya diletakkan di atasnya. Apa ini? Topinya Bu, kepala Bu. Topi itu. Saya nggak akan banyak ngomong karena bayi nggak mungkin banyak diajak ngomong, nggak ada respon juga maksudnya diajak ngomong. Jadi mungkin nanti saya langsung ke hasilnya biar sama pahamnya. Saya anggapnya ini kebetulan pemeriksaan bayi pada hari pertama atau kedua ya, kedua ketiga lah. Karena ada satu, jadi saya pakai. Kita mulai ya. Jadi sudah cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon, sudah ditata dalam keadaan datar. Kemudian bayi diletakkan dengan di tempat yang datar dengan lampu sorot. Kemudian kita membuka bayi. Kalau kebetulan dia di bedong, maka di bedongnya dibuka. Kalau kebetulan dia menggunakan baju, maka bajunya kita buka. Alhamdulillah bayinya nggak pakai apa-apa juga sih. Jadi kalian perhatikan. Ini sebenarnya pada saat awal itu bisa langsung penilaian after score. Karena ini hari kedua, ketiga, maka kalian perhatikan permukaan kulit bayi apakah masih ada lanugonya, apakah masih ada vernix caseosa. Jadi kalau saya memberikan clue-nya, vernix caseosa ada di seluruh permukaan kulit bayi. Lanugo terdapat di bagian ekstremitas kanan dan kiri, atas dan bawah. Bayi nafasnya terdengar normal, tidak ada penggunaan retraksi dinding dada atau tidak ada penggunaan dinding dadanya. Kemudian untuk refleks nanti kita praktekkan di nanti yang paling akhir. Bayi warna kulitnya kemerahan, itu yang penting. Yang berikutnya kita lakukan pengukuran berat badan. Untuk pengukuran berat badan, jika dia ada alasnya, maka kalian kurangi dengan alasnya. Jika tidak, maka kalian gunakan ini. Berat badan bayi 2700 gram. Panjang badan digunakan midline. Pengukurannya dari ujung kepala, ujung kepala sampai ke, karena kepala yang paling atas ya, yang paling ini harusnya lurus ya, kalau ini pantong jadi lurus. Ini sampai ke tumit. Panjang badannya 48 cm. Pemeriksaan suhu dilakukan sembari kita melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi sambil jalan, sebelum kita melakukan pemeriksaan yang lain, bayi bisa dijaga kehangatan tubuhnya. Sekarang kita mulai dengan pemeriksaan di bagian kepala. Untuk kepala simetris kanan dan kiri, bentuknya bulat, bundar.
lonjong, kemudian 37 derajat Celcius. Tidak ada sefal hematom, tidak ada kaput succedaneum, fontanella anterior masih terbuka, fontanella posterior masih terbuka. Kemudian tidak ada sutura yang saling bertumpukan atau melase. Di sini kalian untuk menilai suturanya, karena itu pertemuan antara dua tulang tengkoraknya. Sini ya. Itu bagian kepala, tidak ada perdarahan. Kalau udah ada kaput, tidak ada kaput dan tidak ada sefal, itu biasanya tidak akan ada perdarahan. Kembali lagi dilihat rambutnya tersebar merata, berwarna hitam, tidak ada benjolan ataupun odem pada salah satu dari kepalanya. Lanjut kita ke bagian face-nya atau mukanya. Mukanya simetris kanan dan kiri, bentuknya antara kanan dan kiri simetris, tidak ada perdarahan, tidak ada tanda-tanda infeksi. Untuk di bagian mata normal, tidak ada perdarahan. Di bagian kelopak mata atau palpebra tidak ada perdarahan. Di bagian konjungtiva berwarna merah muda. Sklera normal putih, kemudian tidak ada katarak glaukoma, tidak ada apa itu namanya, kalau katarak yang satunya itu apa, kebutaan atau kebutaan pada daerah mata. Kemudian jarak antara kedua mata dengan hidung itu simetris. Kalian bisa ikteriknya normal atau tidak, pupilnya normal atau tidak, itu karena di sini nggak ada pen light ya. Jadi pen light kalian sorot ke matanya bayi. Jika dia mengecil atau membesar, nah itu yang dikatakan normal. Biasanya dia akan mengecil ya, kalau saya nggak salah, mengecil jika didekatkan sinar, atau membesar jika dia dijauhkan dari sinar. Itu yang namanya pupil dia normal. Kemudian di bagian hidung, bentuk hidung antara kanan dan kiri simetris, terdapat dua lubang hidung, tidak ada celah di antara dua lubang hidung. Kemudian tidak ada nafas cuping hidung. Nafas cuping hidung itu dimana pada beberapa anak dengan asma atau gangguan pernapasan itu dia akan kembang kempis lebih kelihatan. Itu yang dikatakan dengan pernapasan cuping hidung. Kemudian terdapat bulu-bulu halus, tidak terdapat sekret ya. Kemudian di daerah mulut, kanan dan kiri bentuknya simetris, tidak ada perdarahan, tidak ada infeksi di dalam mulut, terdapat palatum yang tidak berongga, karena kalau berongga itu yang dikatakan dengan bibir sumir. Kemudian kalau kalian raba di bagian atas di mulut itu, atas itu ada seperti bentuk mutiara, cangkangnya mutiara, itu yang dikatakan dengan Epstein pearl. Aslinya normalnya memang ada, nah, itu akan menghilang nanti seiring dengan waktu. Kemudian tidak ada perdarahan di gusi, kemudian lidah tidak menjulur ke keluar. Yang berikutnya di telinga, bentuk telinga kanan dan kiri simetris, terdapat lubang telinga, dan ini letaknya itu sejajar dengan mata, tidak di bawah mata atau tidak di atas mata. Ingat kembali tentang low set dan high set dari telinga ya. Jadi kadang-kadang itu yang mengalami kelainan. Kemudian terdapat lubang telinga. Ada nggak refleks moronya? Kalau ada refleks moro berarti dia normal untuk pendengarannya. Untuk di bagian face atau muka, ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan.
Untuk di bagian leher bayi itu dapat melakukan pergerakan secara bebas, tidak ada odem, tidak ada luka, tidak ada infeksi, tidak mengalami pembesaran. Ya, jadi normalnya bentuknya itu adalah tinggi, karena ada yang dia bentuknya ceper atau ada yang punya selaput leher, itu yang dikatakan tidak normal. Ini saya katakan yang masih normal. Kita lanjut menuju ke dada. Saya hitung selama 1 menit penuh respirasi atau pernapasan bayi itu 76 kali per menit. Kemudian suaranya vesikuler. Untuk jantung saya hitung selama 1 menit penuh. Rata-rata jantungnya itu 180 kali per menit. Bunyinya yang terdengar adalah S1 dan S2 atau loop dan dup. Kemudian saya melakukan inspeksi pada daerah dada. Inspeksi daerah dada bayi antara kanan dan kiri itu simetris. Kanan dan kiri simetris, tidak ada tambahan pergerakan pada dinding dada atau tidak ada retraksi dada, tidak ada perdarahan, tidak ada odem, tidak ada infeksi. Bentuk dada rata. Ingat kembali, ada bentuk dada yang pigeon chest, ada yang funnel chest. Nah, Barel. anak dengan berbagai macam kelainan, bisa itu karena asma, itu akan timbul tuh yang namanya funnel chest. Ya, ada yang dia membusung ke depan, itu yang namanya pigeon chest. Jadi diingat kembali untuk yang beberapa kelainan. Kemudian letaknya atau letak di paruhnya itu kalian gunakan dengan interkosta. Letaknya di interkosta keberapa? Interkosta itu, jadi ini sternum, ya. Ini yang sternum yang kalian pegang ini, kelihatan banget ini sternum. Kemudian kalian pegang lagi berikutnya itu udah sternum lagi. Jadi interkosta tuh rongga antara sternum yang pertama dengan sternum yang kedua. Begitu selanjutnya sampai ke sini. Biasanya dia sudah berakhir di sini nih, yang sternum paling bawah. Ini bagian dari lambung. Ini nanti ke bawah itu bagian dari sistem pencernaan. Nah, ini udah bagian pernafasan, yang ini sistem kardiovaskuler. Kemudian timpani atau yang lain bunyinya. Ini saya anggap normal timpani. Kemudian untuk jantung, letak jantung atas itu di interkosta yang ketiga, letak apex atau yang di bagian bawahnya jantung itu di interkosta ke 5 atau 6. Jadi ini dipukul, ya, untuk kalian tahu kira-kira, karena dia kalau udah redup itu berarti ada masanya, ada isinya. Kalau dia tinggi itu berarti timpani itu kosong. Itu membedakan antara kalian tahu dia letaknya di mana. Yang berikutnya kita beralih ke bagian abdomen. Abdomen ini terbagi menjadi 4 kuadran: atas, kanan, atas kiri, kiri bawah kanan, dan bawah kiri. Tapi itu secara garis besar nanti kalau kalian sudah belajar di yang KMB ya. Untuk yang bagian bawah, bentuk perutnya seperti apa? Bentuk perut normal itu datar, tidak cembung, tidak cekung, tidak ada perdarahan pada tali pusat, tidak ada infeksi pada tali pusat, tidak ada odem pada tali pusat, tidak berbau busuk pada tali pusat. Kemudian saat kalian raba, ini tidak ada pembengkakan baik pada heparnya maupun pada limpanya. Untuk yang ginjal itu bisa kalian bantu ke sini. Kira-kira apakah ini sembari dia kadang-kadang nangis, kan nangis itu ada jeda napas ya. Nah, pada saat dia jeda napas ini kalian
ditekan, ini ditekan dari bawah, itu kalian tahu kira-kira ada tidak pembesaran ginjalnya. Kemudian baru yang terakhir, sebenarnya nggak terakhir, ini yang pertama, itu adalah kalian dengarkan bunyi peristaltiknya. Bunyi peristaltik usut, kalau normalnya itu 14, 16 kalau orang dewasa. Jadi kalau pada baby ya mungkin kurang dari itu ya. Nanti dicari. Oke, saya lanjut ke ekstremitas. Untuk ekstremitas kanan dan kiri dapat melakukan pergerakan dengan bebas, tidak ada fraktur pada kedua ekstremitas atas. Kemudian panjangnya antara kanan dan kiri simetris, sama panjangnya. Jumlah jarinya itu antara kanan dan kiri sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sebatas itu. Yang berikutnya adalah pada ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah antara kanan dan kiri sama panjangnya, tidak ada fraktur, tidak ada perdarahan, tidak ada infeksi. Jumlah jari antara kanan dan kiri itu sama, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Selesai. Kemudian kita ke genitalia. Ada dua yang akan saya jelaskan. Pada genitalia perempuan itu kalian cek apakah terdapat labia mayora, dan labia mayoranya menutupi untuk labia minoranya. Ya, itu yang perlu kalian perhatikan, tidak usah diuak-uak lagi. Biasanya normally itu pada wanita itu ada 3 lubang untuk koitusnya, untuk dia mengeluarkan air seninya. Kalau yang terakhir itu dekat untuk yang lubang itu tuh apa tuh BAB-nya ya. Nah, itu untuk yang wanita. Sedangkan untuk yang pria itu kalian lihat tuh bentuk penisnya, lubangnya letaknya di mana? Urgent banget karena banyak kejadian termasuk sampai saat dewasa. Kalau kalian pernah baca, ada yang dia mengalami hipospadia. Nah, itu kalian tahu lubangnya letaknya di mana? Normally penis itu lubangnya letaknya di ujung dari penis, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, ya. Itu kalau didiamkan, alhamdulillah nggak apa-apa, nggak apa-apa Mbak Mas. Sampai dewasa, iya alhamdulillah nggak apa-apa, gitu loh. Karena memang dia hanya butuh untuk keluar. Yang bahaya kan kalau nggak ada tempat untuk keluar kencingnya, itu yang bahaya. Jadi sebenarnya kalau lubangnya mau di kanan, mau di kiri, mau di bawah, apalagi mau di atas, sebenarnya tidak masalah bagi orangnya. Tapi menjadi masalah karena biasanya itu kalau kencingnya itu kan normally pria pada di ujung ini, kalau dia tahu di bawah, orang tuanya kadang bingung. Oh berarti dia dodok, suruh dodok, dipikirnya anak cewek kayak yang raklet itu. Iya. Nah itulah kenapa kok orang tuanya jadi berasumsi dia itu cewek. Padahal sebenarnya ya balik lagi tuh dilihat bentuknya oke, tapi di mana lubang kencingnya. Sama yang wanita urgennya seperti itu. Jadi kalau dia sampai tidak kencing pasti dia akan rewel. Kemudian apa nih namanya, skrotumnya dilihat apakah sudah turun atau belum. Jadi kalian pegang itu kira-kira ini udah turun atau belum. Biasanya kalau di awal-awal belum, nanti pada berapa hari itu sudah mulai turun ya. Yang penting itu, dan punya 2 ya skrotumnya. Kemudian kita beralih ke daerah punggung. Caranya kalian raba kira-kira tulang punggungnya itu normal tidak. Masih ingat ya yang kemarin ada bentuknya skoliosis, ada lordosis, ada lagi yang apa tuh satu lagi. Nah itu kalian perhatikan kira-kira ini nih bentuk tulangnya kayak apa. Kemudian kalau kalian sudah meraba, kalian tahu nggak ada jeglokan seperti itu. Jadi ada yang cekungan, ada yang tonjolan. Nah normalnya untuk punggung tidak ada cekungan, tidak ada tonjolan, tidak ada perdarahan, tidak ada tanda-tanda infeksi normalnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa itu ditemukan dia agak nyekung di daerah ini apa sih namanya, pantat ya. Nah itu kembali lagi dilihat apakah dia ada masalah, karena kadang-kadang yang namanya meningokel ya, meningoencephalokel
itu ada cekungan, dia nggak tonjolan biasanya. Ada yang tonjolan, ada. Jadi bentuknya itu seperti tumor, tapi dalamnya itu ada masanya, meningoencephaloceles kalau saya nggak salah. Tapi ada yang dia melengkung. Nah itu juga ada. Nah kalian perhatikan kira-kira nanti seiring dengan perubahannya si bayi, karena ibunya juga kadang-kadang suka khawatir ya, apakah itu nanti akan menghilang? Karena kalau dia menghilang berarti si bayi mungkin tidak akan mengalami kelainan. Itu adalah daerah ini, karena daerah ini adalah daerah saraf ya. Jadi kadang-kadang sarafnya mungkin terjepit, atau mungkin dia kalau dibilang kelebihan saraf ya enggak juga, tapi pada saat persalinan itu yang membuat trauma sehingga dia terjadi cekung atau cembung. Kemudian untuk daerah ininya apa sih namanya nih, pantat. Kalau normalnya kelihatan ya pantatnya dua gitu. Nah, yang urgent banget itu adalah kalian lihat di lubang di pantat. Boleh, kemudian kalau periksanya begini, itu kalian gini nggak masalah. Itu untuk menentukan apakah dia punya rektum atau enggak. Nah, kalau untuk ada lubangnya itu di ini nih pakai ini boleh lah. Nanti ini tinggal dibersihkan pakai alkohol. Kalian masukkan. Jika dia masuk berarti dia ada lubang anus. Ya. Kemudian itu selesai nih daerah semuanya. Baru yang terakhir adalah refleks. Kalau dari yang tadi dia nangisnya kenceng, kemudian ini refleks neuro dia positif, nggak negatif, kemudian dia Babinski bisa kalian coba. Jadi ini maaf ya. Ini kalian apa nih namanya? Kalian gelitikin. Kalian kasih di situ di pinggirnya. Kalau dia ada refleks yang positif ya, yang bagus, itu ini dari jarinya akan membuka seperti ini. Ini namanya refleks Babinski. Jadi untuk ke refleks dari syarafnya itu untuk yang Babinski. Kemudian jika ini sudah selesai, kalian lihat kembali apakah warna kulitnya berubah, warnanya tetap kemerahan, atau vernixnya udah mulai menghilang kalau tadi belum sempat, atau lanugonya apakah masih ada atau tidak. Baru kemudian kalian rapikan bayinya. Kan sebenarnya harusnya begini ya, Mbak. Maaf nggak? Kalian kasih lagi tuh gitu. Baby giant. Nah, kan harusnya dipakein baju. Mau dipakein top aja nggak pakein baju. Nah ini nggak dikasih ini juga nggak apa-apa sih. Kalau pakai gedung kan biasanya dia tetap hangat ya. Nah tapi kalau mau dipakein nggak apa-apa. Kemudian kalau kebetulan dia pakai pampers nggak apa-apa juga. Cuman yang kalian perlu perhatikan tadi, kan kalian periksa alat genitalia. Nah kira-kira ada nggak infeksi? Infeksi itu kadang bisa terjadinya tidak hanya pada saat dia genitalianya aja, bisa jadi pada saat dia pasang pampers di selangkangnya. Iya, merah. Kalau kalian tahu ada, mintakan ibunya atau yang di situ keluarganya untuk kasih minyak, jangan pakai bedak. Jadi kasih minyak, boleh minyak kelapa, boleh minyak apalah, pokoknya minyak aja lah. Yang juga kadang-kadang kenapa saya bilang minyak kelapa? Karena kalau minyak kelapa itu kan jarang menimbulkan iritasi lagi. Ada bayi itu yang juga alergi terhadap bahan-bahan tertentu. Nah, maksud saya jika mengurangi iritasi itu bisa tuh Bu, amannya kasih minyak kelapa aja Bu. Kalau memang ada, kalau nggak ada ya bolehlah pakai minyak telon. Jadi jangan dikasih udah. Ini nggak saya pakai ini ya. Kalau ini tadi dibajuin kan ini gitu ya. Nah.
bayi itu juga nanti di dada tolong dilihat areola ya. Harusnya normalnya ada 2. Kadang ada beberapa sindrom itu dia tidak mempunyai areola atau bahkan areolanya jaraknya berjauhan. Sebenarnya itu pada beberapa kejadian bayi, hanya itu aja sih sebenarnya. Cuman untuk selebihnya sih ya nggak ada masalah. Ada yang mau ditanyakan? Udah selesai. Bu, kan ada sih Bu kalau misalkan